Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azzuddin dari Prodi PAI 18, ingin menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kepemimpinan sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, kita harus mencontoh kepemimpinan yang bagaimana. Jenis-jenis kepemimpinan itu ada banyak, macam-macam kepemimpinan itu ada banyak, dan yang harus kita patut teladani dan harus kita contoh adalah kepemimpinan yang seperti Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Dan saya ingin menjelaskan tentang model kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan itu banyak macamnya. Kepemimpinan demokratis, otoriter, delegatif, dan transformatif. Itu yang sebagaimana yang kita pelajari. Dan gaya demokratis itu tersendiri adalah seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dari setiap anggotanya. Dan pemimpin yang demokratis lebih dihargai respek anggota terhadap mereka, bukan didasarkan pada kekuatan, tetapi lebih pada kepercayaan, rasa hormat, dan inspirasi. Anggota lebih merasa memiliki peran dan berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan keputusan strategis. Kemudian mendorong anggota untuk berbagi ide dan pendapat. Anggota kelompok merasa lebih terlibat dalam proses tersebut, sangat menghargai dan mendorong kreativitas anggota kelompok, mengedepankan kejujuran, keadilan, kompetisi, dan keberanian dalam mengambil keputusan, gagasan untuk kebersamaan ke depannya. Dan dalam kepemimpinan demokratis sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis sendiri adalah hubungan antara pemimpin dan anggota harmonis dan tidak kaku. Kemudian keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui musyawarah atau diskusi kesepakatan sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya, mengembangkan daya kreativitas juga, dan dapat mengajukan pendapat dan saran antara bawahan dan pemimpin lebih harmonis. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian bawahannya itu akan merasa bersemangat dan merasa diperhatikan. Kemudian kekurangan gaya kepemimpinan demokratis sendiri, tidak ada yang perfect, dan di setiap gaya kepemimpinan pasti ada celahnya, kecuali kepemimpinan Rasulullah. Dan kekurangan dalam gaya kepemimpinan demokratis ini adalah proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Kemudian sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Jadi setiap pengambilan keputusan itu kan harus melalui musyawarah. Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti untuk mencapai suatu kesepakatan bersama itu pasti akan lama dan sulit untuk mufakat karena setiap pendapat orang itu berbeda dan akan memicu konflik dalam keputusan yang diambil karena tidak sesuai, karena setiap orang itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda, sudut pandang berbeda, dan memiliki ego yang masing-masing. Mungkin sekian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.